Cerita alaming lelembut. Kisahkan Mbah Darmo, orang sakti yang dihormati, ternyata seorang dukun cabul. Di sebuah desa yang terpencil bernama Desa Sukomulyo, terletak di lereng gunung yang sepi dan suasana yang tantrim penuh misteri. Bahkan nuansa-nuansa dan hawanya menggambarkan kehidupan yang sangat sakral. Di desa itu ada sebuah rumah yang dihuni dan hiduplah seorang dukun terkenal bernama Mbah Darmo. Ia dikenal sebagai orang sakti yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Dia juga orang pintar dan sering memberikan nasihat spiritual. Bahkan konon dapat juga memperlancar rezeki untuk orang-orang yang mencari kelancaran dalam dunia usahanya, warungnya, dan segala tetek bengeknya. Banyak penduduk di Desa Sukomulyo yang percaya akan kesaktiannya. Mbah Darmo hidup sendirian dan penuh misteri, dan tak banyak orang mengetahui seluk-beluk asal-muasal Mbah Darmo yang terkenal sebagai orang sakti itu. Dengan tubuh yang sudah setengah tua, tetapi badannya masih kelihatan sangat kuat dan tegap. Wajahnya dihiasi janggut putih panjang dengan sorot mata yang sangat tajam. Dengan ikat kepala menjadikan semakin berwibawa dan penuh misteri Mbah Darmo sebagai dukun sakti. Setiap kehadirannya di tengah-tengah masyarakat di Desa Sukomulyo dan di desa-desa yang lainnya selalu disambut dengan penuh rasa hormat sekaligus takut, karena dianggap orang sakti oleh penduduk Desa Sukomulyo dan sekitarnya. Sudah banyak cerita tentang Mbah Darmo sebagai dukun yang sering didatangi orang-orang yang ingin meminta petunjuk. Ada juga yang meminta disembuhkan karena berbagai penyakit yang misterius. Penyakit yang kadang-kadang tidak bisa diobati secara medis. Mereka datang untuk meminta bantuan kepada Mbah Darmo. Tetapi penduduk setempat juga tidak pernah tahu tentang apa yang dilakukan Mbah Darmo dalam prakteknya sehari-hari untuk menyembuhkan penyakit atau memberikan petunjuk-petunjuk kepada orang-orang yang datang meminta pertolongannya. Tetapi ada yang aneh. Pasien-pasien yang datang ke rumah Mbah Darmo itu kebanyakan para wanita, para perempuan, dan hanya sekali-sekali ada pria yang juga pernah terlihat datang ke rumahnya. Mbah Darmo yang dianggap orang pintar dan sakti itu dan dihormati oleh para penduduk. Tetapi di balik wibawanya itu
ada tersembunyi sisi gelap yang tak pernah diketahui oleh orang-orang dan penduduk desa. Mbah Darmo memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadinya. Dia selalu dan sering meminta syarat-syarat yang aneh sebagai imbalan, sebagai bagian dari ritual-ritualnya untuk kesembuhan sebuah penyakit, untuk permintaan-permintaan, penglarisan, petunjuk dan sebagainya. Terutama kepada para perempuan yang datang untuk meminta berkah atau kesembuhan penyakit. Dan perempuan-perempuan yang sedang kebingungan kerap menjadi korban tipu dayanya. Mbah Darmo mampu melihat kebingungan para perempuan yang datang kepadanya dari wajah, dari ucapan-ucapan para perempuan yang meminta bantuan itu. Kebingungan para wanita itu dimanfaatkan oleh Mbah Darmo. Akhirnya ada sebuah kisah yang membuka tabir cerita Mbah Darmo sebagai dukun sakti yang ternyata hanya tipu dayanya saja. Suatu hari ada seorang wanita muda bernama Sari datang menghadap Mbah Darmo karena ia sedang mengalami sebuah penyakit yang sangat misterius. Ia berharap dapat menyembuhkan penyakitnya yang misterius itu, yang telah lama dideritanya. Sari menceritakan kondisi badannya dan sudah dilakukan upaya pengobatan di mana-mana, tetapi penyakit misteriusnya itu tidak kunjung sembuh. Karena memang Mbah Darmo punya niat jahat kepada setiap ada perempuan yang datang untuk meminta bantuannya. Mbah Darmo mulai melancarkan aksi dan caranya. Dengan suara berat dan penuh wibawa, Mbah Darmo berkata kepada si Sari, "Untuk menyembuhkanmu, aku butuh energi khusus, Nduk. Dan hanya dengan ritual penyucian yang dilakukan secara langsung, penyakitmu akan sembuh dan hilang. Ritual khusus itu aku harus menyatu dengan tubuhmu untuk mengusir kekuatan-kekuatan jahat yang mempengaruhi dan pengaruh-pengaruh jin lelembut yang membelenggumu sehingga kamu merasakan sakit yang misterius itu. Syarat yang harus kau penuhi, masuklah ke bilik. Aku akan mandikan kembang 7 rupa untuk menyucikan tubuhmu sebelum aku menyatu bersama tubuhmu untuk mengusir penyakit misterius itu." Itu yang disampaikan Mbah Darmo kepada Sari, yang saat itu Sari mulai kebingungan, mulai ada yang aneh. Sari yang terdesak oleh rasa sakit dan keputusan-keputusannya itu. Karena ada rasa aneh, ada rasa ragu, ada rasa yang tidak nalar dalam hati si Sari. Hampir saja ia menurut apa yang dikatakan oleh Mbah Darmo, si dukun sakti itu. Namun di saat-saat terakhir, firasat buruk menyelimutinya. Ia sadar tiba-tiba bahwa tidak mungkin tubuhnya rela dijamah oleh orang lain selain suaminya nanti. Ia pun menolak dengan alasan, dan dia bilang memikirkan lebih lanjut untuk kembali.
Dengan tergesa-gesa Sari keluar dari rumah Badarmo dan segera lari pulang. Sesampainya di rumah dia menceritakan kejadian itu kepada orang-orang di desanya. Sampailah berita itu ke telinga kepala desa di desa Sukomulyo. Akhirnya kabar tentang ritual-ritual aneh Badarmo itu mulai tersebar di desa-desa. Beberapa yang pernah datang ke Mbah Darmo dan ada yang telah mengikuti permintaan-permintaan Mbah Darmo. Perempuan-perempuan itu mulai berani bersuara, mengungkapkan pengalaman buruk mereka. Warga desa yang semula menaruh hormat kini dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan kepada Mbah Darmo. Bersama kepala desa Sukomulyo, mereka mendatangi rumah Mbah Darmo untuk meminta pertanggungjawaban yang telah memberikan aib kepada banyak perempuan di desa Sukomulyo. Namun saat orang-orang itu tiba di rumahnya yang dipimpin oleh kepala desa Sukomulyo, mereka hanya menemukan gubuk kosong, rumah kosong yang ditinggalkan tergesa-gesa oleh Mbah Darmo. Dan Mbah Darmo si dukun sakti itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan rasa trauma mendalam bagi para korban, terutama kaum perempuan. Sejak kejadian itu, masyarakat desa menjadi lebih berhati-hati. Mereka menyadari bahwa tidak semua orang yang berpura-pura sakti memiliki niat baik. Kisah Mbah Darmo menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dan kejadian-kejadian seperti tipu daya Mbah Darmo yang dikenal dukun sakti masih saja terjadi walau zaman sudah semakin maju. Mbah Darmo yang dikenal dukun sakti yang dihormati itu tidak lebih dari seorang dukun cabul yang gemar memperdaya para wanita yang meminta bantuannya. Semoga kejadian itu tidak lagi muncul di tengah-tengah kita. Itulah cerita misteri Alamin Lelembut.